Gelap menutup semuanya. Headlamp Raka mati total, tidak berkedip lagi. Dimas dan Arif ikut memeriksa lampu mereka. Sama. Mati bersamaan. Hutan kembali menjadi ruang hitam tanpa bentuk. Tidak ada cahaya. Tidak ada arah. Hanya suara napas mereka sendiri yang terdengar terlalu keras. Dari dalam pos tua itu, terdengar suara langkah pelan. Kayu berderit setiap kali kaki itu bergeser. Suara itu tidak tergesa. Seperti seseorang yang tahu mereka tidak bisa kemana-mana. Dimas memejamkan mata, bibirnya bergetar, berusaha menahan suara tangis. Arif memegang lengan Raka, kukunya menekan kuat sampai terasa sakit. Suara itu berhenti tepat di balik pintu pos. Tidak ada yang dibuka. Tidak ada yang keluar. Tapi keberadaannya terasa jelas. Terlalu dekat. Raka mencoba bicara, suaranya pelan tapi tegas. Kami mau turun. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas dari dalam pos. Nafas itu tidak terengah. Tenang. Teratur. Seperti orang yang sedang berdiri santai. Beberapa detik kemudian, suara itu berbicara lagi. Turun kemana? Kalimatnya sederhana. Nada bicaranya datar. Tapi kata-kata itu membuat Raka sadar sesuatu. Suara itu bukan suara Bayu. Tapi suaranya mirip. Sangat mirip. Seperti meniru cara Bayu berbicara. Dimas menggigil. Itu bukan Bayu. Arif mengangguk tanpa suara. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Udara di sekitar pos terasa lebih dingin dari jalur sebelumnya. Bau tanah basah dan kayu lapuk semakin kuat. Raka memberanikan diri melangkah mundur satu langkah. Saat kakinya menyentuh tanah, terdengar suara lain dari belakang mereka. Suara langkah. Banyak. Datang dari arah hutan. Dimas berbisik panik. Rak, kita dikepung. Raka mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka diam. Ia mencoba mendengar. Langkah-langkah itu tidak berat. Tidak juga ringan. Seperti banyak kaki bergerak bersamaan, tapi tidak saling bertabrakan. Mengelilingi pos perlahan. Dari dalam pos, suara itu kembali terdengar. Kalian boleh pergi. Tapi satu harus tinggal. Kalimat itu diucapkan tanpa emosi. Seolah itu aturan yang sudah biasa. Dimas langsung menggeleng, meski tidak ada yang melihat. Arif menelan ludah, tenggorokannya terasa perih. Raka mencoba berpikir cepat. Kalau kami semua pergi. Suara itu memotong. Tidak bisa. Langkah-langkah di sekitar mereka berhenti. Keheningan kembali turun. Raka bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Setiap detak terasa semakin keras. Tiba-tiba, cahaya kecil menyala dari dalam pos. Seperti lampu minyak. Cahayanya redup, kekuningan. Dari celah pintu, terlihat sosok berdiri. Sekarang mereka bisa melihat lebih jelas. Sosok itu tinggi. Terlalu tinggi untuk ukuran manusia normal. Bahunya membungkuk. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Kulitnya pucat, hampir keabu-abuan. Kakinya telanjang, kotor oleh tanah. Tapi yang paling membuat Raka mual adalah wajahnya. Wajah itu memang wajah Bayu. Tapi matanya kosong. Hitam seluruhnya. Tidak ada putih mata. Tidak ada pantulan cahaya. Bayu, gumam Arif tanpa sadar. Sosok itu tersenyum tipis. Senyum yang salah. Terlalu lebar. Terlalu kaku. Bayu sudah di sini, katanya pelan. Sekarang giliran siapa? Dimas jatuh terduduk. Enggak. Ini enggak benar. Raka menahan emosi yang hampir meledak. Kami nggak mau ganggu. Kami cuma lewat. Sosok itu memiringkan kepala. Kalian datang malam ini. Kalian tahu aturannya. Raka terdiam. Ia sadar. Tidak ada tawar-menawar. Sejak awal mereka melangkah di malam satu suro, mereka sudah masuk ke dalam sesuatu yang tidak mereka pahami. Dari arah hutan, terdengar suara lain. Suara tawa pelan. Bukan satu. Banyak. Tawa itu tidak keras, tapi membuat dada terasa sesak. Arif menutup telinganya, tapi suara itu seolah datang dari dalam kepala. Sosok di pos melangkah keluar. Sekarang jaraknya hanya beberapa langkah dari mereka. Cahaya lampu minyak menyinari tanah di antara mereka. Raka melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Bayangan sosok itu tidak mengikuti bentuk tubuhnya. Bayangannya lebih besar, lebih panjang, dan bergerak sedikit terlambat. Sosok itu berhenti. Matanya menatap satu persatu. Raka, Dimas, Arif.
Tatapannya lama saat sampai di Arif. Kamu yang paling ringan, katanya. Arif menggeleng keras. Enggak, jangan. Dimas bangkit dan berdiri di depan Arif. Jangan ambil dia. Ambil gue aja. Sosok itu tertawa kecil. Tawanya kering. Tidak ada rasa senang di dalamnya. Bukan soal mau siapa, katanya. Soal siapa yang bisa tinggal. Raka menyadari sesuatu. Bayu tadi. Ia teringat sikap Bayu sejak awal pendakian. Tatapannya, ucapannya, seperti sudah mendengar panggilan jauh sebelum mereka naik. Bayu mungkin sudah ditandai sejak awal. Raka maju satu langkah. Kalau satu harus tinggal, biar gue. Dimas dan Arif menoleh kaget. Dimas langsung menarik Raka. Lu gila. Sosok itu menatap Raka lama. Lalu menggeleng. Kamu masih dibutuhkan di bawah. Kalimat itu membuat Raka merinding. Sosok itu kembali menoleh ke Arif. Kamu yang melihat terlalu banyak. Arif gemetar hebat. Air mata mengalir di pipinya. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tidak keluar. Kakinya terasa berat, seperti tertanam di tanah. Langkah-langkah dari hutan kembali terdengar, kini lebih dekat. Raka bisa melihat bayangan-bayangan bergerak di balik pepohonan. Bentuknya tidak jelas, tapi jumlahnya banyak. Sosok itu mengangkat tangan perlahan. Seketika, langkah-langkah itu berhenti. Waktunya, katanya. Tiba-tiba, cahaya lampu minyak padam. Gelap kembali. Dalam gelap itu, Raka merasakan sesuatu menyentuh lengannya. Dingin, licin, seperti tangan yang bukan tangan manusia. Arif berteriak. Suaranya pecah. Teriakan itu hanya berlangsung sebentar, lalu terputus tiba-tiba. Seperti ditarik paksa ke dalam kegelapan. Dimas berteriak memanggil nama Arif. Ia berusaha maju, tapi Raka menariknya sekuat tenaga. Jangan. Dalam gelap, terdengar suara gesekan di tanah. Lalu sunyi. Beberapa detik kemudian, cahaya kembali menyala. Lampu minyak menyala lagi. Pos tua itu kini kosong. Tidak ada sosok tinggi. Tidak ada Bayu. Tidak ada Arif. Hanya Raka dan Dimas yang berdiri gemetar di depan pos. Di dinding pos, muncul satu nama baru. Tertulis jelas dengan tulisan tangan yang masih basah. Arif. Dimas jatuh berlutut. Tubuhnya bergetar hebat. Raka berdiri kaku, menatap nama itu. Dadanya terasa seperti diremas. Dari balik pos, terdengar suara pelan. Jalan pulang ada di belakang. Raka menoleh perlahan. Jalur yang sebelumnya gelap kini terlihat jelas. Turunan yang benar. Jalur yang ia kenal. Raka menarik Dimas berdiri. Kita turun sekarang. Mereka berjalan tanpa menoleh ke belakang. Tidak peduli suara apapun yang terdengar dari hutan. Tidak peduli panggilan yang terdengar seperti suara Arif. Mereka terus berjalan. Langkah demi langkah. Di belakang mereka, pos tua itu perlahan menghilang dari pandangan. Seolah tidak pernah ada. Malam belum berakhir. Tapi sesuatu sudah diambil. Dan gunung itu belum sepenuhnya selesai. Langit mulai berubah warna saat Raka dan Dimas akhirnya keluar dari jalur hutan. Udara dingin masih menempel di kulit mereka, tapi cahaya samar di ufuk timur menjadi satu-satunya tanda bahwa malam hampir berakhir. Keduanya berjalan terpincang-pincang, pakaian kotor, wajah kosong, mata merah karena kurang tidur dan ketakutan yang belum hilang. Tidak ada percakapan di antara mereka. Sejak meninggalkan pos tua itu, tidak satu kata pun keluar. Setiap suara kecil membuat mereka refleks menoleh. Setiap desir angin membuat jantung mereka berdebar lebih kencang. Tapi tidak ada yang mengikuti. Tidak ada langkah. Tidak ada panggilan. Saat matahari mulai muncul sepenuhnya, mereka sampai di area parkiran bawah. Beberapa warga sudah ada di sana. Begitu melihat kondisi Raka dan Dimas, orang-orang langsung mendekat. Ada yang memberi air. Ada yang bertanya apa yang terjadi. Tapi Raka tidak langsung menjawab. Pandangannya kosong, seperti masih tertinggal di hutan. Salah satu warga menyebut nama Bayu. Raka tersentak. Dimas langsung menjatuhkan botol air yang dipegangnya. Warga itu berkata, "Teman kalian yang satu lagi mana?" Raka menarik napas panjang. Suaranya serak saat akhirnya bicara. "Kami naik berempat." Warga itu terdiam. Beberapa orang saling pandang. Seorang pria tua maju dari kerumunan. Pria yang sama yang semalam menjaga warung. Tatapannya langsung berubah saat melihat wajah Raka. "Kalian tetap naik,"
katanya pelan. Raka mengangguk tanpa tenaga. Pria tua itu menghela napas panjang. Berapa yang turun? Raka terdiam lama. Dimas menunduk, bahunya bergetar. Dengan suara hampir tidak terdengar, Raka menjawab. 2. Tidak ada yang bertanya lagi. Warga hanya saling pandang, seolah sudah menduga. Beberapa orang mengucap istighfar pelan. Pria tua itu memejamkan mata sebentar. Pencarian tetap dilakukan. Tim naik ke atas. Jalur disusuri. Nama Bayu dan Arif dipanggil berulang kali. Tapi tidak ada tanda. Tidak ada jejak. Tidak ada barang tertinggal. Seolah dua orang itu tidak pernah ada di gunung itu. Beberapa hari kemudian, pencarian dihentikan. Secara resmi, Bayu dan Arif dinyatakan hilang. Dimas tidak pernah mau bicara tentang malam itu. Ia mengurung diri berminggu-minggu. Setiap malam, ia terbangun karena mimpi yang sama. Ia berdiri di depan pos tua, melihat namanya sendiri tertulis di dinding, menunggu giliran. Raka mencoba kembali ke hidup normal. Tapi gunung tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Setiap kali melewati hutan, ia mencium bau tanah basah yang sama. Setiap kali malam satu suro tiba, ia selalu terbangun tepat tengah malam, mendengar suara langkah pelan di luar rumah. Beberapa bulan kemudian, Raka kembali ke daerah itu. Bukan untuk mendaki. Ia hanya ingin memastikan sesuatu. Warung kecil di kaki gunung masih ada. Pria tua itu masih duduk di kursinya. Pria tua itu menatap Raka lama. Kamu yang turun. Raka mengangguk. Pria tua itu menunjuk ke arah gunung. Ada yang masih di sana. Raka menelan ludah. Ia tahu. Ia selalu tahu. Sebelum pergi, Raka bertanya pelan. Kalau ada yang naik lagi malam itu. Pria tua itu menjawab tanpa ragu. Yang naik harus siap mengganti. Raka tidak bertanya lagi. Ia pergi tanpa menoleh. Hingga hari ini, jalur itu masih dibuka. Gunung itu masih didaki. Dan setiap malam satu suro, selalu ada larangan yang dianggap angin lalu. Selalu ada yang merasa hanya akan sampai pos 1. Selalu ada yang merasa mitos hanyalah cerita orang tua. Dan selalu ada yang lupa bahwa tidak semua yang naik akan kembali utuh. Karena pada malam tertentu, gunung tidak meminta banyak. Ia hanya meminta keseimbangan. Dan ketika jumlah yang turun tidak sama dengan yang naik, itu bukan kecelakaan. Itu undangan yang diterima dengan sadar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu menikmati cerita kelam seperti ini, dukung channel ini dengan menekan tombol like, membagikan ke teman, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah gelap lainnya. Komentar darimu sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.